Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Sebelumnya, kakak mau perkenalan diri terlebih dahulu. Nama kakak Lutfi Febria Hairunisa, biasa dipanggil dengan Kakak Nisa, dengan NIM 19.031.060.53. Kakak di sini akan bercerita tentang kerbau dan rusa. Kisah kerbau dan rusa. Pada zaman dahulu, hiduplah banyak binatang. Ada rusa, ada kerbau, ada merpati, ada kancil, dan ada buaya. Mereka hidup saling tolong-menolong dan rukun satu sama lain. Suatu hari, datanglah seekor rusa. Merpati berkata, "Wah, indah sekali tanduk itu. Tanduk siapakah itu?" Ternyata tanduk milik rusa. "Iya, tandukku memang cantik dan kuat sekali," jawab rusa dengan sombongnya. Cantik sangat. Tiada tanduk yang indah selain milikmu, wahai rusa, sahut merpati dengan penuh pujian. Lalu rusa berjalan dengan penuh sombongnya bahwa dirinya mempunyai tanduk yang indah dan cantik. Rusa terus berjalan menyusuri sungai sampai tiba di tepi sungai. Setibanya di tepi sungai, rusa melihat dirinya dan dia fokus kepada tanduk dan kakinya. Apa yang rusa lihat, ayo? Iya, tanduk dan kakinya. "Wah, cantik sekali tandukku, tapi kecil sekali kakiku. Tidak sebanding dengan cantiknya tandukku." Sembari melihat dirinya di air sungai, rusa melihat ada yang aneh. Kecil sekali kakinya dan tak kuat menopang beban hidupnya. Lalu, rusa berjalan menyusuri hutan rimba. Tak lama kemudian, rusa bertemu dengan sang kancil yang bijaksana. Rusa berkata, "Hai kancil yang bijaksana, bisakah kau menolongku?" Kata rusa menyapa kancil untuk meminta bantuan dengannya. Lalu kancil berkata, "Menolong untuk apa, wahai rusa? Tandukmu kan sudah cantik, sudah indah dipandang. Lantas, apa yang bisa kubantu?" "Lihatlah kakiku, kancil. Kakiku kecil dan jelek. Kurang bisa menopang beban tubuhku." Lalu kancil berkata, "Kakimu emang kecil, wahai rusa, dan tandukmu memanglah cantik," sahut kancil dengan penuh bijaksana. Lalu rusa berkata, "Aku menginginkan kaki yang kuat dan besar, wahai kancil. Bagaimana cara yang dapat aku lakukan?" Rusa masih menginginkan kaki yang kuat dan teguh pendirian untuk mendapatkannya. Tiba-tiba muncullah seekor serigala. "Aung!" Begitulah suara raungan serigala saat melihat mangsa yang dia makan. "Ho, ho, ho, ho! Mana nih penghuni hutan?" Serigala tampak kebingungan karena tidak melihat satupun penghuni hutan.
Rusa dan Kancil bersembunyi di balik semak-semak belukar saat mendengar suara raungan serigala. Syukurlah, serigala tidak melihat kita, wahai Kancil, celoteh Rusa dengan nafas lega di balik semak-semak belukar. Lalu Kancil menjawab, "Iya, wahai Rusa, alhamdulillah kita masih selamat." Tiba-tiba Rusa teringat, "Wah, aku menginginkan kaki yang besar seperti miliknya serigala." Lalu Kancil menjawab, "Oh, kaki macam tu yang kau mau." Kancil memberi nasihat pada sang Rusa. "Rusa, kau masih dianugerahi tanduk yang indah oleh Sang Pencipta. Jadi, tetaplah engkau mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepadamu. Di samping kelebihan yang kau miliki, pasti ada kekurangan yang kau miliki juga. Tetaplah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, wahai Rusa." Dengan penuh bijaksana, Kancil menasehati Rusa. Suatu hari, Rusa berjalan menyusuri hutan. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Rusa melihat sang buaya yang tertimpa ranting pohon besar di tepi sungai. Rusa melihat hal itu, ingin segera menolongnya. Tetapi ketika Rusa hampir sampai di tempat kejadian, tiba-tiba datanglah seekor kerbau yang sigap menolong buaya yang tertimpa ranting pohon. "Tolong! Tolong! Aku tertimpa ranting pohon dan tidak bisa mengangkat ranting ini dari atas tubuhku." Terdengar suara teriakan buaya yang penuh kesakitan. Lalu datanglah kerbau dengan lari kencang. Brak! Suara ranting pohon yang diangkat kerbau dengan tanduk kecilnya. "Kamu tak apa, wahai buaya?" sahut kerbau. "Syukurlah kamu datang, wahai kerbau. Terima kasih ya. Entah bagaimana nasibku tadi kalau tidak ada kamu," sahut buaya dengan nafas lega. Dia selamat dari mara bahaya. Buaya berterima kasih pada sang kerbau karena telah menolongnya. Bagaimana ucapan terima kasih itu? Terima kasih. Iya, betul sekali. Lalu, melihat kejadian itu, Rusa tetap ingin menyombongkan dirinya. Dia ingin membuktikan kepada semua penghuni hutan bahwa dirinya memiliki tanduk yang indah dan tanduk yang kuat. Bisakah tandukmu yang cantik itu mengangkat ranting pohon, wahai Rusa?" sahut merpati dengan penuh sindiran. "Oh, lihat saja, wahai merpati, tandukku yang cantik ini bisa mengangkat ranting pohon," sahut Rusa dengan sombongnya. Tak lama kemudian, Rusa berusaha mengangkat ranting pohon yang secara sengaja ditimpakan di atas tubuhnya. Tetapi, apa yang terjadi pada Rusa? Rusa dengan penuh kekuatan untuk mengangkatnya. Tetapi, apalah daya, dia tidak kuat menompang ranting pohon karena kakinya sangat kecil. "Ayo Rusa, angkatlah. Katanya tandukmu yang cantik itu kuat sangat dalam menompang ranting pohon," ucap merpati pada sang Rusa. "Sabarlah,
Aku kan sedang berusaha mengangkat ranting pohon itu. Masih bekerja keras demi membuktikan kalau dirinya memanglah kuat. Sahut rusa dengan penuh rintihan kekuatan yang dia keluarkan. Ternyata, apa yang terjadi pada rusa? Ayo, dijawab teman-teman. Apa ayo? Iya, rusa tidak kuat menopang ranting pohon itu karena tanduknya memanglah kuat, tetapi kakinya sangatlah kecil. Ternyata kau tidak kuat, wahai rusa, sahut merpati dengan penuh ledekan. Rusa, rusa, syukuri apa yang kau miliki, gumam sang musang di atas pohon. Lihatlah rusa, sudah terbuktikan tandukmu memanglah cantik, tapi tidak kuat dalam menopang beban. Sahut sang kancil yang bijaksana. Akhirnya, rusa sadar dengan sesuatu yang dia miliki. Dia sudah dianugerahi tanduk yang cantik. Tetapi, tanduknya tidak kuat. Dan dia memiliki kaki yang kecil dan tidak kuat juga dalam menopang beban pada tubuhnya. Tapi, dia tetap bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada dirinya. Di samping kelebihan, pasti ada kekurangan yang kita miliki juga. Jadi, tetap rendah hati dan tidak sombong dengan sesuatu yang kita miliki. Akhirnya, rusa hidup bahagia dengan apa yang sudah dianugerahkan. Semua penduduk hutan rimba merasa bahagia, damai, tentram, dan sejahtera. Demikian cerita mendongeng kisah kerbau dan rusa yang sudah kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Ayo, dari cerita mendongeng di atas, apa yang bisa diambil pelajaran? Iya, yang pertama, tetap mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua, tidak boleh menyombongkan diri. Yang ketiga, tetap rendah hati. Yang keempat, saling tolong-menolong satu sama lain. Dan yang terakhir, tetap berperilaku terpuji kepada semua orang.